Sebelum kalian menonton video ini, silahkan klik tombol like, subscribe, share, dan komen di video ini. Enjoy! RMC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Berjumpa lagi dengan saya, dengan Hermansyah, senior konsultan di PT Ratama Mitra Kualitas. Besar harapan semua teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya kesuksesan selalu menyertai kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan klik Ratama aja yang ada dalam description di bawah video ini. Dan hari ini senang saya ingin berbicara masalah seks, ya. Hurufnya S besar, E besar, X kecil. Seks, Service Excellence. Jadi bukan bicara masalah S besar, E kecil, X kecil, bukan ya. Karena kita bicara masalah bagaimana membuat perusahaan kita bisa mempunyai kinerja lebih bagus lagi dan lebih bagus lagi. Nah, kalau kita bicara masalah Service Excellence, sebenarnya seks itu adalah Service Excellence adalah, maka kita bisa melihat dalam kondisi COVID seperti ini, ya kalau kita lihat dari 2019, 2020, 2021, berdasarkan ILO tahun 2020 itu banyak perusahaan yang sudah mulai di lampu kuning. Artinya apa? Sudah mulai antara hidup dan mati gitu. Tapi sekarang kita sudah mulai bersyukur. Kenapa? Contohnya sekarang PCR sudah tidak ada lagi, ya antigen sudah tidak ada lagi. Artinya kondisi kita sudah mulai membaik. Tapi jangan lupa bahwa kondisi yang membaik ini tetap saja bagi banyak perusahaan menjadi ancaman. Karena bisa saja ancaman dari sisi aspek pandemik tadi, ya COVID-19 itu merupakan ancaman bagi kita. Tapi pada saat nanti itu sudah tidak ada, ancaman itu tetap ada. Kenapa? Kalau berdasarkan survei yang dilakukan, ya bahwa perusahaan itu bisa tutup. Ya, pertama adalah bukan karena tidak ada modal. Rata-rata nyaris kalau kita misalnya survei, ya rata-rata itu 50% itu pelanggan meninggalkan mereka, maka perusahaan itu tutup. Atau bad quality itu sekitar 10%-an, atau no market itu sekitar 5%-an. Tapi hanya 1% itu karena tidak ada modal. Artinya apa? Bahwa perusahaan kita itu bisa tutup jika kita ditinggal pelanggan, dan jumlahnya nggak sedikit, berkontribusi sekitar 50%. Nah, oleh karena itu, maka kita harus berpikir bagaimana caranya kita meningkatkan pelayanan kita kepada pelanggan supaya kita tidak ditinggal oleh pelanggan. Nah, balik lagi ke penjelasan di atas. Ditinggal pelanggan tadi 50%, bad quality 10%, no market itu sekitar 5%, dan tidak ada modal itu 1%. Pertanyaannya, kita ada di mana sekarang? Bisa jadi kita ditinggal pelanggan nih, masuk kategori perusahaan ditinggal pelanggan. Nah, kalau kondisinya seperti itu, kira-kira apa yang kita harus lakukan? Baik sebagai direktur manager maupun sebagai marketing manager, maka kita harus memikirkan kira-kira apa yang kita harus lakukan jika kita ditinggal oleh pelanggan. Makanya salah satu cara untuk mempertahankan organisasi kita selalu didekatin dan diingat oleh pelanggan adalah bagaimana caranya kita mengembangkan pola pelayanan yang terbaik. Salah satu jalan untuk mempertahankan agar organisasi atau perusahaan kita selalu didekatin atau diingat oleh pelanggan adalah dengan cara bagaimana caranya kita mengembangkan pola pelayanan yang terbaik. Apa yang harus kita perhatikan? Yang harus kita lakukan adalah bagaimana caranya kita memperhatikan perkembangan kebutuhan dan keinginan daripada pelanggan kita dari waktu ke waktu. Kenapa ini harus dilakukan? Andaikan kita tidak memperhatikan kebutuhan dan keinginan daripada pelanggan kita, maka sebenarnya itu adalah ekspektasi sebenarnya dari mereka. Maka itu akan menjadi ancaman bagi kita. Kenapa? Karena yang tadi dia minta kepada kita tidak kita lakukan, apa yang dia inginkan dia tidak kita lakukan, maka ke depan dia akan kecewa. Loh, saya punya kebutuhan begini kok Anda nggak lakukan, saya punya keinginan begini kok organisasi Anda tidak lakukan, maka itu akan menjadi ancaman bagi kita ke depannya. Makanya di situ kita harus memperhatikan perkembangan kebutuhan, keinginan pelanggan kita dari waktu ke waktu, sehingga kita bisa mengantisipasi apa yang menjadi ancaman kita ke depan dengan adanya kebutuhan dan keinginan pelanggan tersebut. Nah, yang kedua adalah bagaimana caranya kita berupaya untuk menyediakan kebutuhan pelanggan sesuai dengan keinginan yang lebih daripada yang diharapkan. Delight customer. Jadi membuat customer mintanya satu, kita kasih dua. Dia mintanya buah jambu, kita kasih alpukat, gitu ya. Pokoknya bagaimana kita memberikan apa yang menjadi more than their expectation, itu yang harus kita lakukan.
Dan yang ketiga adalah bagaimana kita memperlakukan pelanggan dengan pola pelayanan yang terbaik. Itu yang harus kita lakukan. Karena kadang ada paradigma begini yang sering kita dengar ya, teman-teman semuanya mungkin juga suka mendengar kosakata ini, bahwa kesuksesan masa lalu itu merupakan pelajaran bagi kita untuk masa depan. Tetapi paradigma itu sekarang sudah bergeser karena banyaknya uncertainty condition, banyaknya ketidakpastian dalam bisnis ini, maka kesuksesan masa lalu dan hari ini tidak menjamin masa depan kita. Wah, kayaknya ada yang nggak setuju nih ya. Tapi kenyataannya begitu. Coba bayangkan, kita sukses di 2015, 14, 15, 2017, 2018. Kita punya pengalaman masuk pandemi. To dare, kita nggak bisa menggunakan pengalaman kemarin akan seperti apa. Kita terapkan di 2019, 2020, 2021. Belum lagi ada zamannya yang sebenarnya VUCA, ya. Di situ ada dinamis yang sangat cepat, uncertainty dan sebagainya. Belum lagi sudah banyak yang mempengaruhi kita dan lebih banyak kepada faktor eksternalnya. Dengan globalisasi, dengan meningkatnya kompetisi, perusahaan harus selalu memahami tuntutan customer dan melakukan perubahan penting dan tepat untuk menjamin tetap bisa bertahan di masa akan datang. Makanya inovasi dalam pelayanan itu menjadi suatu hal yang penting. Makanya di sini menjadi suatu kewajiban bagi perusahaan melakukan yang disebut dengan inovasi terkait dengan service, yang ujung-ujungnya kita akan bicara masalah service excellent atau SEX gitu ya kira-kira. Nah, teman-teman, kenapa ini menjadi suatu hal yang penting ya? Karena bagaimanapun juga kita ini hanya bisa menang dalam kancah perang ya, kira-kira seperti itu. Kita akan bisa menang dalam memasukin pasar bebas itu karena kita akan berpikir hanya dari 3 aspek. Kita akan bicara masalah kita cost leadership, ataukah product excellent, atau customer intimacy. Kalau kita bicara masalah cost leadership, berarti kita harus benar-benar banyak melakukan bagaimana cost improvement di situ. Kalau kita bicara product excellent, bagaimana kita R&D kita membuat produk kita sebagus-bagus mungkin. Tapi semua tadi akan gugur kalau seandainya kita tidak ada namanya customer intimacy. Bagaimana kita bicara masalah service, bagaimana kita bisa memastikan quick response dan seterusnya. Makanya cost leadership bagus, kita bicara product quality atau disebut dengan product excellent juga bagus, tapi tetap harus ada yang disebut dengan service excellent yang bisa meng-backup, yang bisa meng-cover bagaimana cost leadership itu benar-benar terwujud. Bagaimana product excellent itu bisa terwujud. Makanya service excellent ini menjadi suatu hal yang sangat penting bagi suatu organisasi yang ingin bicara tumbuh dan tumbuh secara berkelanjutan. Nah, makanya di sini kita selalu ketemu dengan satu pernyataan ya, bahwa good quality is not enough. Nah, kira kayak bahasanya kayak gitu. Seperti yang kita bahas di awal tadi, jadi para pelaku bisnis menonjolkan juga pola pelayanan lain yang menunjang dan memberikan perhatian dan keakraban kepada pelanggan yang dikenal dengan apa? Yang dikenal dengan customer care. Jadi kalau kita bicara customer excellent, ya maka kita akan bicara bagaimana customer care itu kita lakukan kepada customer kita. Nah, konsep kepedulian perusahaan untuk memberikan layanan kepada pelanggan didasarkan pada pemahaman mengenai pentingnya pelanggan dalam kelangsungan hidup, ya, dan kemajuan organisasi. Itulah yang disebut dengan customer care. Nah, ini oleh karena itu pelanggan itu, kalau kita lihat dari buku Power of Science Excellence, ya itu because of customer, maka ada beberapa pernyataan yang sedikit menggelitik kita ya kira-kira. Kenapa? Di situ judulnya because of customer. Kenapa? Karena pelanggan mempunyai kebutuhan, maka kami mempunyai pekerjaan yang dilakukan. Karena dia punya kebutuhan, maka kami punya pekerjaan yang dilakukan. Terus yang kedua apa? Karena pelanggan mempunyai pilihan, maka kami harus menjadi pilihannya yang terbaik. Ya. Ketiga apa? Karena pelanggan mempunyai sensibilitas, kebijaksanaan, maka kami harus penuh perhatian kepada pelanggan. Karena pelanggan mempunyai suatu kepentingan, maka kami harus bertindak secepat mungkin. Dan karena pelanggan mempunyai harapan yang tinggi, maka kami harus mampu mengatasinya. Nah, itu yang dinyatakan dalam buku Because of Customer, ya, Power of Service Excellence. Oh ya, kalau nggak salah ada satu lagi. Karena pelanggan mempunyai pengaruh, maka kami berharap untuk memperoleh lebih banyak daripada konsumen. Nah,
Dengan adanya pandangan seperti ini, maka kita akan berpikir bagaimana kekuatan daripada service excellence tersebut. Karena pelanggan adalah kunci, karena dia punya kebutuhan, karena dia punya pilihan, karena dia punya sensibilitas, karena punya kepentingan, punya harapan, dan punya pengaruh. Nah, teman-teman yang saya banggakan, yang saya hormati, ya, makanya kalau teman-teman dulu masih kita waktu di SMA lah ya, waktu masanya SMA dulu kita pernah mendengar ada rumusnya Albert Einstein, E sama dengan MC kuadrat. Ya, itu rumus energi lah ya, kekekalan energi. Tapi sebenarnya kalau kita bicara dari sisi aspek marketing ya, bagaimana perusahaan kita bisa tumbuh, ini kita bisa buat ini kesamaannya, analognya. E sama dengan MC kuadrat. E di sini adalah energi daripada organisasi kita, company kita, bagaimana dia bisa tumbuh dan berkembang. M adalah marketing. Bagaimana marketing bisa melihat peluang-peluang, bisa melakukan penetrasi pasar, bisa membuka lagi segmentasi, ya, targetingnya, posisinya seperti apa. Terus C adalah komunikasi. Bagaimana kita bisa menjalin komunikasi yang baik internal, eksternal, dan tentunya adalah bagaimana kita bisa menjalin komunikasi yang bagus dengan customer kita. Dan C yang terakhir adalah computerized. Karena apa? Karena zaman sekarang sudah zaman industri 4.0, maka komunikasi, bagaimana marketing itu bisa dioptimalisasikan, bisa dipercepat prosesnya dengan proses komputerisasi. Sehingga kalau marketing kita bagus, komunikasi kita dengan customer bagus, didukung dengan teknologi yang bagus, maka energi yang didapat dalam satu organisasi itu akan menjadi luar biasa. E sama dengan MC kuadrat. Nah, kenapa ini perlu kita lakukan? Ya, karena ingat tadi bahwa customer orientasinya adalah cost. Berapa yang bisa kasih murah kepada saya, maka itu yang akan saya beli. Itu kata customer. Ya. Yang kedua adalah customer orientasinya kepada service. Siapa yang quick respon, siapa yang cepat kalau seandainya ada masalah dia langsung datang ke tempat saya dan sebagainya. Maka itulah pilihan yang dipilih oleh customer. Itulah yang disebut dengan karakter customer kita. Nah, oleh karena itu pelayanan prima atau service excellent tersebut, atau yang disebut juga dengan customer care, ini adalah pelayanan yang sangat baik atau pelayanan yang terbaik, yang dimana dia memelihara dan mempertahankan pelanggan kita dan menambah pelanggan baru. Itu tujuan akhirnya. Jadi kalau kita bicara masalah service excellent ini, ternyata kita tidak bisa mempertahankan pelanggan dan bahkan tidak bisa menambah pelanggan baru, maka itu bukan disebut dengan service excellent. Tapi disebut apa ya? Kira-kira carilah kosakatanya. Kira-kira disebut apa? Makanya banyak mendefinisikan pelayanan prima itu menurut pelaku bisnis adalah membuat pelanggan merasa penting. Itu yang pertama. Pelanggan itu merasa dipentingkan. Wah, kayaknya ini PT Ratama kalau dengan saya benar-benar loh, kita tuh diperlakukan, waduh, kayaknya diperlakukan sangat penting. Apa-apa yang diminta ke PT Ratama langsung direspon. Misalnya kita minta, Pak besok bisa ketemu, itu langsung direspon, bisa ketemu dan sebagainya. Jadi buat pelanggan itu merasa dipentingkan oleh kita. Yang kedua adalah layanan prima adalah melayani pelanggan dengan ramah, dengan tepat dan cepat. Itu yang paling penting. Ramah itu menjadi kata kunci. Ya, mau kita benar, mau kita salah, gitu ya. Apalagi kalau kita salah, maka kunci pertama adalah ramah. Bagaimana kita bisa mempunyai karakter yang bagus dengan customer kita. Harus tepat dan cepat, gitu ya. Tepat dalam memberikan solusi dan cepat dalam menyampaikannya, gitu. Yang ketiga apa yang disebut dengan pelayanan prima tersebut adalah pelayanan yang mengutamakan kepuasan pelanggan. Jadi siapa sih pelanggan kita? Maka bagaimanapun juga kita harus berjibaku memuaskan pelanggan tersebut. Apapun pokoknya harus kita puaskan pelanggan tersebut. Dan pelayanan prima itu adalah pelayanan optimal yang menghasilkan kepuasan pelanggan. Jadi kalau kita selalu kita mengentertain customer, apakah itu bisa memuaskan pelanggan? Enggak, dia hanya memuaskan kepada orang-orang tertentu. Tapi apa yang sebenarnya diminta oleh pelanggan? Ya apa produk yang dia mintakan kepada kita bisa kirimkan produk dengan kualitas yang terbaik. Itulah disebut dengan memberikan rasa puas. Upaya layanan terpadu untuk kepuasan pelanggan. Jadi kita harus mengintegrasikan semuanya sehingga pelanggan itu melihat kita sebagai satu kesatuan perusahaan, bukan seperti departemen. Jadi kalau kita bicara, Pak saya mau komplain terkait dengan ini, oh sebentar ya saya hubungkan kepada ini, dipimpong lagi. Ujung-ujungnya, Pak saya sudah 10 menit ini nelpon, tapi kok nggak jelas nih saya harus bicara dengan siapa. Itu disebut dengan pelayanan yang tidak terpadu, sehingga tingkat kepuasan pelanggan pasti akan turun di situ. Ya, makanya customer service sama dengan kita bicara harus customer care.
customer care puncaknya lah bagaimana kita bicara masalah service excellent, SEX gitu ya. Jadi huruf S-nya besar, E-nya besar, E-nya kecil gitu. Nah, artinya pada saat kita bicara service excellent ini nempelnya bukan kepada organisasi. Tolong dipahaminya begitu teman-teman. Kalau service excellent itu menempelnya kepada organisasi, maka pertanyaannya dia akan menempel kepada departemen. Nah, kalau dia menempel kepada departemen, itu agak susah berjalannya. Makanya service excellent ini menempelnya kepada orang-orang. Sehingga kita bisa mendefinisikan service excellent ini adalah kemampuan sekelompok orang untuk melaksanakan layanan secara optimal dengan menggabungkan kemampuan, artinya dia punya capability terkait dengan produknya, servisnya, semuanya, terus mempunyai sikap ya, ramah, jujur dan seterusnya, terus mempunyai penampilan yang baik ya. Memang dia seorang karyawan atau ini perusahaan yang memang yang bonafit kelihatan dari penampilannya, sehingga customer juga senang didatangin dengan penampilan yang bagus. Kedua, tindakan dan tanggung jawab dalam proses pemberian pelayanan kepada customer kita. Jadi kumpulan daripada orang-orang yang melaksanakan layanan secara optimal dengan menggabungkan kemampuan, sikap, penampilan, tindakan dan tanggung jawab dalam pemberian layanan kepada customer, itulah service excellent. Ya, makanya orang sekarang sudah berpikir bahwa service excellent ini menghasilkan pelayanan yang prima kepada customer mereka. Sehingga nanti kita bisa mendefinisikan dalam pelayanan prima tersebut dua elemen penting, yaitu pelayanan dan kualitas. Pelayanan adalah bagaimana orang melayani, kualitas adalah bagaimana output daripada pelayanan tersebut bisa dihasilkan. Sehingga kalau kita simpulkan, keywordnya adalah pelayanan prima dimulai dari pelanggan internal. Siapa pelanggan internal kita? Jadi pelanggan internal kita adalah next process, maka dia adalah customer saya. Bagaimana saya memperlakukan customer saya next process? Maka begitu juga nanti perusahaan kita memperlakukan siapa yang menjadi pelanggan daripada perusahaan kita. Oleh karena itu, pastikan terlebih dahulu pelayanan prima pada pelanggan internal kita. Kalau seandainya pelanggan internal kita dengan pelayanan primanya sudah kita bisa buat, pada saat pelayanan prima itu sudah berjalan, maka tunggu saja organisasi akan memetik hasilnya di mana dia akan datang, dia bisa membuktikan pelayanan prima kepada pelanggan kita. Itu yang paling penting kita lakukan. Mungkin itu yang dapat saya coba jelaskan. Sepertinya sudah banyak telepon yang masuk. Sebagai bentuk pelayanan prima harusnya saya harus angkat ya. Wah, tapi karena ini memang khusus buat teman-teman dalam menjelaskan service excellent tersebut, jadi itu tak tunda dulu, nanti tak sambung teleponnya dari mana. Mudah-mudahan telepon dari teman-teman semua yang menanyakan terkait dengan apa itu service excellent, dan juga mungkin sudah banyak menonton video-video di channelnya Ratama, sehingga bisa menanyakan langsung, baik dalam bentuk disampaikan dalam bentuk email kah, atau dalam bentuk komen. Dan jangan lupa, ilmu itu bagus kalau seandainya kita bisa share kepada orang lain. Dengan kita meng-sharekan tersebut, maka kita mendapatkan pahala mendapatkan pahala dari ilmu yang kita sharekan kepada orang lain. Jadi jangan lupa ya, subscribe, di-share kepada teman-teman terdekatnya, sehingga kita bisa berbagi pengalaman, ilmu, dan membuat teman-teman kita di sekitarnya paham akan apa itu service excellent. Itu saja dari saya. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe.